3 ya, tapi ini ada lompat-lompat nantinya ya, karena kita nggak bisa urut bab satu, bab 2 dan seterusnya, tidak ya. Karena di antar bab itu ada yang saling terkait. Di situ saya tunjukkan saling terkaitnya. Baik, minggu lalu tentang operator dan pernyataan berkondisi. Hari ini kita lanjutkan pernyataan berkondisi yang lanjut menggunakan tipe data, ya, tipe data yang berbeda. Dalam hal ini adalah string ya. Minggu lalu kita sudah masuk di ngitung nilai akhir. Tapi sebelum masuk ke sana lagi, saya ajak Anda untuk membahas mengenai pernyataan if di dalam if. If di dalam if. Ya. Di dalam suatu pernyataan if ada if else ya. Yani if else. Bisa saja terdapat pernyataan if atau if else yang lain. Ya, jadi di dalamnya ini ada pernyataan if plusnya. Jadi bertumpuk gitu ya. Contohnya seperti yang lalu kita bahas, yaitu menghitung nilai. Untuk seperti ini dinamakan nested if ya. Istilahnya kalau Anda nanti dengar istilah-istilah nested if, nah, maka Anda langsung mengingat kembali bahwa itu adalah yang dimaksud adalah if else ya, bertumpuk. Secara umum bentuk dari pernyataan ini antara lain seperti ini ya. Di kondisi 1, kalau kondisi 1 belum mulai aja ya, atau belum terpenuhi, maka dicek kondisi 2. Kondisi 2 belum terpenuhi, dicek lagi kondisi berikutnya sampai N. Sama seperti nilai kemarin ya, jika nilainya 80 sampai 100 ya, maka berikan A. Tapi jika di luar itu, maka berikan nilai B. Misalnya. Di luar itu lagi di C dan seterusnya sampai kondisi sekian. Kemudian pernyataan akhirnya bagaimana? Jadi bertumpuk seperti ini nested ya. Bagi programmer pemula ya, programmer semester 1 ya, apalagi yang dari SMA itu kita kan ya punya pengetahuan yang kadang otodidak ya. Kita tertarik dengan teknologi informasi, tertarik aja itu sebelumnya nggak cukup ya. Jadi harus diikuti dengan tindakan nyata. Gitu. Ya latihan berluas wawasan. Kondisi yang akan diseleksi pertama kali adalah kondisi terluar, kondisi 1. Jadi kalau di luar nilai 80 sampai 100 misalnya ya, pertama itu ya, maka turun ke bawahnya, begitu seterusnya ya. Jika kondisi 1 bernilai salah, maka statement yang terluar pasangan if yang bersangkutan akan diproses. Ya, kemarin kita bahas ya, kita bahas seperti ini ya. Wajah saya mungkin nggak muncul ya karena komputernya lambat, tadi diperingatin sama Google Meet ya. Kalau munculkan wajahnya, apalagi ada latar belakangnya, bikin komputermu lambat. Ya, kecuali kalau komputernya itu ya spesifikasinya. Ya. Jadi kita pakai foto aja ya supaya ringan. Atau wajahnya Pak Syukur ini sudah familiar ya. Ya berambut putih gitu ya. Ini kan sudah lambat ya, mulai lambat. Iya, ya semester.
Oke ya, kita lanjutkan ya. Sambil terbuka contoh soalnya yang minggu lalu ya. Panas betul ya. Mas, AC-nya nyala ya, Mas? Coba Mas, dikecilin volumenya. Panas ya. Jadi karena suasana di tempat sini panas ya, maskernya saya lepas. Keringatan. Ya, ini ya. Tampak di layar Anda ini adalah contoh yang kemarin kita bahas ya. Contoh yang kemarin kita bahas. Bedanya di kemarin itu ada sedikit perbedaan, yaitu outputnya kita belum membahas mengenai string ya. Penggunaan string seperti ini oleh bahasa C dibedakan. Ya, menghitung nilai yang ada di dalamnya. Jadi nilai string ini nanti oleh C itu dihitung sebagai array. Beda dengan angka, kalau angka ini langsung jumlah angkanya ya. Jadi kalau string tidak bisa seperti ini. Ya, ini kalau kita masukkan di algoritma, langkah-langkahnya kurang lebih seperti ini. Jadi kalau kita munculkan kode programnya, ya. Situ kode mana? Ini source kodenya ya. Nah, maka bentuknya adalah assign ini ya, assign NH sama dengan A. Ini nanti ada sedikit perbedaan. Baik ya, kita lanjutkan lagi. Ini string. Ya. Jika kondisi 1 bernilai benar, maka kondisi berikutnya lebih ke dalam kondisi 2 akan diseleksi. Jika kondisi 2 bernilai salah dan seterusnya, maka lebih begitu ya. Dan cara yang sama, penyelesaian kondisi akan dilakukan dengan kondisi N. Jika kondisi-kondisi sebelumnya bernilai benar. Ya. Nah, ini matematika ya. Matematikanya mungkin kita ganti soal aja. Soal. Ini ngitung kalkulator ya, kalkulator. Mari kita mulai sekarang menghitung diskon. Jadi kita buat soal cerita dulu, soalnya kita buat dulu. Nggak pakai soal, nanti yang tahu cuma Pak Subur aja. Kita terapkan penggunaan if, ya, if di dalam if, ya. If di dalam if. Kemudian ada kalanya kita menggunakan if, else if. Else if itu sama seperti if di dalam if, hanya bedanya langsung di sini else tambah if. Apa namanya? Else if di sini apa teorinya? Teorinya ini ya, else if ya. Else if ini dia sama seperti if berkondisi tadi, hanya bedanya di sini apa namanya, dia langsung else if di sini ya. Jadi else, jika tidak maka dicek lagi di sini. Nanti hasilnya itu sama seperti yang bertumpuk tadi. Bedanya ditumpukannya ini lebih rapi. Kalau di nested tadi ya,
Kalau di nested tadi itu tumpukannya panjang, karena tumpukannya panjang. Sama seperti hasil flow algorithm kita ya, tumpukannya juga panjang seperti ini. Nah, ini lancip di sini. Di NN-nya di belakang. NN-nya belakang. Panjang banget. Jadi kalau lebih ringkas pakai else if ya. Caranya gimana nanti kita coba ya di program. Bedanya kalau di algoritmnya cuma begini aja biasanya. Di flowchart-nya apa algoritmanya ya sama seperti ini ya. Hanya bedanya nanti di bentuknya. Mari kita mulai ya, dibuka apa namanya? Pascal apa namanya? Turbo C++ ya. Kita buat soal dulu ya. Soal yang paling gampang adalah ngitung dulu nilai apa soal latihan. Ini sales ini ya. Latihan pertama adalah mal atau toko Budi memberi diskon pembelian barang ya. Jika total pembelian di atas 100.000 sampai dengan 200.000 misalnya, maka diskon 5%. Diskon 5% dari total. Ya. Jika total pembelian di atas 200.000 sampai dengan berapa? 300.000 diskon berapa? 10% dari total. Ya, gua aja dulu ya, kita buat latihan berikutnya. Toko Budi memberi diskon pembelian barang, total pembelian barang di atas 100.000 sampai 200.000, maka diskonnya 5%. Jika pembelian 200.000 sampai 300.000, maka diskonnya 10%. Yang dideklarasikan apa ini kira-kira? Total pembelian ya. Total pembelian. Yang kedua apa? Diskon ya. Diskon. Total pembelian, diskon. Kalau total pembelian deklarasinya apa tipe datanya? Ya, karena di sini bilangan bulat ya. Biasanya kita isi integer gitu ya. Tapi kalau nanti pecahan, nah, ada angsulnya pecahan. Y. Nah, kalau angsulnya pecahan berarti apa tipe datanya? Lot ya, lot. Itu juga dengan diskon, berarti diskon juga lot ya. Kenapa? Karena 5% kan 0,05 ya. Iya. Jadi yang disebut 5% nanti di program bukan 5% begini utuh, enggak ya. Kita konversi ke dalam bentuk desimal plot. Dengan demikian plot total pembelian dengan diskon. Ya, ini deklarasi ya. Baik, kita mulai ya.
Biasakan selalu gunakan program ya, apa namanya, flowchart dulu ya, flowchart dulu. Flowchart dulu, kita hitung. Sudah ini ya, kemarin ya. Oke, deklarasikan dulu total pembelian. Total pembelian apa? Pembelian. Ini kok masih ini terus Pak? Spot. Iya, iya. Spesifik total pembelian. Oh, nggak boleh ya. Sorry ya. Jadi di bahasa C, di sini di algorithm ya tidak dikenal dengan underscore penghubung ya. Itu kita jadikan satu. Nah, ini boleh. Kelihatan ya. Baru kemudian kita masukkan inputnya. Sorry, bukan input ya, apa namanya? Pertanyaannya dulu ya. Pertanyaannya dulu ini kita lihat. Masukkan total pembelian. Total pembelian. Di sini input adalah total pembelian. Ini bulan sudah kayaknya. Kemudian dihitung lagi assign ya. Assign. Jika total pembelian sama dengan ya. Jadi di sini tambahin jika pembelian total pembelian lebih besar sama dengan 100.000 dan lebih kecil sama dengan lebih kecil 200.000 ya. Jika total pembelian lebih besar dari 100.000 dan lebih kecil dari 200.000, total pembelian lebih besar sama dengan total pembelian lebih kecil sama dengannya enggak ya? Maka di sini nilai true-nya adalah diskon. Saya kasih output. Bukan output ya. Apa? Diskonnya berapa? Diskonnya adalah 5% ya. Maka di sini assign ya. Diskon sama dengan sama dengannya sudah ada 5%, 0,05. Jika ini diskonnya 0,5, tapi ini adalah hasil potongan ya, hasil potongan. Sebaiknya di sini adalah pertanyaan gitu ya. Pertanyaannya adalah diskon
sebesar 5%. Ini di sini. Kemudian di sini 5% yang dibayar ya, diskon sama dengan 5% dikali total pembelian. Nanti berapa total pembeliannya? Kali total pembelian. Total pembelian. Ini ya. Lalu outputnya adalah diskon ini ya. Outputnya adalah diskon ini. Jadi itu kita masukkan di sini. Adalah ya, diskon 5% adalah diskon. Pak Syukur jadi lupa ini. Nah. Komanya nggak usah ya. Komanya nggak usah ya. Ini ya. Ini ya. Iya. Jika benar, jika salah nggak pakai diskon. Itu ya. Kita beri dulu pesan ini dulu. Nanti kita lanjutkan kalau pembeliannya di atas 200.000. Ada diskon. Ini contohnya gampang banget nih ya. Contohnya gampang banget. Jangan sampai tidak bisa kalau gampang. Kita pilih ini ya, ini ya. Pertama adalah kita deklarasikan, berulang kali kita tegaskan ya, sudah pertemuan kesekian kalinya ya. Dideklarasikan dulu, baru kemudian ada pertanyaan untuk masukkan nilainya. Pertanyaan untuk masukkan nilainya. Baru kemudian diberikan inputan nilai ya, sesuai dengan perintah ini, masukkan total pembelian, nah, inputnya di sini. Setelah itu diperiksa apakah nilai input ini sesuai dengan ketentuan diskon. Ya. Sesuai dengan ketentuan diskon. Kalau kurang dari 100 lebih dari 100.000 dan kurang dari 200.000 kita berikan diskon 5%. Nah, di luar itu sebenarnya ditanyain lagi di sini ya. Nah, sementara ini kita kasih ini dulu, kita coba ya. Baik, kita jalankan, masukkan total pembelian taruhlah 150.000 ya. Diskonnya 5%. Diskon 5% adalah 7.500. Ini ya. Persen. Jadi pembelian adalah, terusnya di sini muncul ya. Kita masukkan di sini, jadi pembelian adalah 10 lagi ya, 10 lagi, berarti di sini adalah total pembelian ya. Total pembelian kemudian pembelian yang baru ya. Nah,
diskon total pembelian dikurangi diskon. Kemudian ini kita kasih luarannya adalah apa? Luarannya adalah ini total ya adalah total pembelian total. Ini ya. Jadi kita tambahkan di sini ya. Sehingga nanti kalau kita jalankan ini masukkan total pembelian 150.000. Di enter. Nah, ini total pembelian sudah sama diskon ya yang harus dibayar. Itu ya. Jadi 150 dikurangi 7.500 hasilnya 142.500 ya. Itu ya. Nah, ini baru satu ini ya, baru satu. Sementara nanti kita bikin program akan banyak alur lagi. Misalnya gini, ini baru kita perpanjang lagi ya, perpanjang lagi. Ini jadi dihapus ya. Kita masukkan lagi output, if ya. Jika lebih dari 200.000 ya, lebih besar sama dengan tulis sini ya, total pembelian lebih besar sama dengan 200.000 dan pokoknya 200.000 aja ya, gitu ya. Jadi kalau mau disesuaikan dengan soal ya oke. Total pembelian kecil dari 300.000 itu sesuai dengan soal, misalnya antara 200 sampai 300.000 maka diskonnya adalah 10%. Ini masukkan di sini diskon sebesar 10%. Ini ya. Baru kemudian diskon munculkan di sini. Diskonnya berapa? Nah, selain diskonnya adalah 10% 0,1 ya dikali total pembelian. Mudah banget ya. Mudah banget. Cuma urut-urutannya panjang ya, prosedural panjang. Namanya latihan ya, latihan. Kemudian ambil nilai diskon sama seperti ini ditampilkan di sini. Sebesar 10% adalah diskon. Sebesar 10% adalah diskon. Diskonnya ini. Ya. Terus total pembeliannya berapa? Total pembelian tinggal di proses lagi, di desain lagi ya. Total pembelian sama dengan total pembelian diskon ya, total pembelian
kurangi diskon. Nah, ini. Taruhnya ini toko kecil ya, toko kecil yang biasa jualan yang untungnya juga nggak terlalu tinggi. Jadi kemudian kita masukkan output total pembelian adalah yang harus dibayar adalah Anda perhatikan di sini total pembeliannya ada beberapa ya di sini total pembelian. Awalnya total pembelian nilainya dimasukkan sekian, gitu ya. Tapi dalam perjalanannya dia dihitung nanti hasilnya berbeda dengan yang di atas, sesuai dengan proses ini ya, proses. Artinya apa? Variabel total pembelian itu hanya untuk menyimpan nilai sementara. Ya, diurut ya dari atas ke bawah. Atas ke bawah. Kalau atasnya sudah berubah lagi nilainya, ya maka ya diambil yang paling bawah. Selanjutnya ya, selanjutnya. Jadi ini kelihatan programming terstruktur atau prosedural, proses ya. Prosesnya dari atas ke bawah atau interpreted gitu ya. Interpreted itu ya bacanya baris per baris. Nah, suatu ketika variabel di awal di depan itu kadang berubah ya. Jika memang di hasil akhirnya akan berubah. Ini urut-urutannya ya. Jadi dengan demikian kalau kita sudah bikin ini ya, itu enak gitu ya. Punya alur, punya proses apa di dalam setiap langkah kita membuat program, langkah-langkahnya jelas. Jadi ini bisa panjang nantinya ya, bisa panjang sekali. Tapi dalam membuat program nanti bisa bermacam-macam caranya. Ada yang menggunakan jalan panjang, ada yang menggunakan jalan pendek, jalan paling pendek. Nah itu kita sebut sebagai algoritma. Ini juga algoritma ya, algoritma. Jadi kayak semut gitu ya. Semut tuh kadang juga mencari jalan terpendek ya. Semut apa? Semut yang mencari gula, ya, gula. Gula-gula manis ya. Ada goreng telur pakai saus, sausnya manis gitu ya. Mesti ada datang semut ya, semutnya berhubung. Semutnya macam-macam, ada semut yang kecil, yang suka gula itu, ada semut hitam, ya apa semut yang kira-kira sesuai komunitasnya, gitu, rebutan makanan, gitu, rebutan kekuasaan. Nah, udah kita masukkan ya, kita coba sekarang masukkan pembelian 200.000, 250.000 ya, itu 23. Terus hasilnya adalah ini langsung keluar hasil ya. 250.000 dapat diskon 10%. Diskon 10% adalah 25.000. Banyak ya. 10%. Nah, demikian 250 dikurangi 2, hasilnya benar ya, 2250. Nih, mari kita program sekarang menggunakan bahasa C. Ini masih belum string ya, tadi string. String nanti soalnya jadi ujian. Siap-siap ya. Ya, bagi Anda yang apa namanya latihan bisa langsung dicoba ya di
Turbo C++. Atau bisa juga menggunakan software yang lain yang menjalankan bahasa C. Antara lain Minghui, ya, ada Sequin ya kalau di Windows ya. Kalau Anda menggunakan Linux, nggak perlu repot-repot ya, ada GCC di situ, Anda bisa menggunakan GCC. Ya, kembali lagi saya menggunakan Turbo C++ ini karena kemudahannya, simple, walaupun kadang error-error, mudah troubleshooting-nya. Bentar ya. Nah, ini gejala. Ini saya pengalaman soalnya menggunakan bahasa software yang lain, mahasiswanya masih datangan ke saya gitu ya. Pak, ini gimana kok error? Ya, troubleshooting itu bisa diselesaikan sendiri sebenarnya. Kurang baca gitu ya, kurang mendalami materi. Ya, baik kita mulai ya. Kita new. Jangan lupa ini kita simpan sebagai apa? Save aja. Tinggal diganti namanya diskon tertumpuk ya. Diskon PP ya. Diskon tumpukan ya. Ya. Tensinya CPP ya di plus-plus. Isinya jadi kita coba dulu di sini ya. Nah, kita ubah ini ya. Ubah menjadi source code ini ya. Pseudocode ya. Pseudokodenya bisa diubah dalam bentuk macam-macam bahasa pemrograman ini ya. Tapi saya nggak menyarankan menggunakan itu dulu ya. Anda cari bahasa sih nggak ada ini Pak. Iya. Sengaja ini. Nah ini ya. Function declare real total pembelian diskon. Ingat di bahasa C realnya nggak ada, berarti float ya. Declare-nya nggak perlu ditulis. Output, nah ini pertanyaan, kemudian inputan, baru dimasukkan. Nah di sini nilai-nilainya. Ya. Sini nilai-nilainya. Jika tidak, maka ada if lagi di bawah ya, else gitu ya, else. Jika tidak, ada if lagi, else, if. Ini yang bertumpuk, nanti else-nya kita coba masukkan. Else, if. Ini kita geser sini, ya. Sambil dibaca di sebelah kiri ini kodenya ya. Jadi contek dari sini enak, gitu ya. Belum terbiasa di contek dari sini. Jadi kita mulai include, ya. Include video. Nah, input output ya. Main. Pak Super masih belajaran juga ini ya. Jangan lupa deklarasikan. Deklarasikan apanya? Total pembelian. Plot. Real ada nggak? Nggak ada. Masukkan di sini plot. Total pembelian. Di sana kelihatan ya. Diskon. Kiri titik koma itu ya. Ini kita lihat ini. Kemudian masukkan total pembelian. Masukkan di sini ada masukan ya. Berarti print ini. Masukkan total pembelian.
Lalu input ya. Kalau input berarti scan ya, scan total pembelian. Scan ini. Terus apa? Ya apa? Inputannya plot ya, plot berarti koma ya, ada komanya, ada desimal. Maka kita pakai. Jangan lupa pakai ada ampersand untuk menangkap total pembelian. Masukkan sini total pembelian. Jadi scanf ini bisa kita maksud sebagai input ya. Apalah. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah if total pembelian, kalau ini ya, pembelian, jadi Anda jangan C++ lagi ya. 100.000. Nah, ini lebih baik pakai kurung ya, saya nggak ucul kan, kalau Jawa bilang ucul. Mas, total pembelian kurang dari 200.000. Ada kalanya kurung kurawal disambungkan, ada kalanya kurung kurawalnya di sini ya. Ada di luar sana itu ada perbedaan. Nih. Di luar negeri sana ada perbedaan, nggak tahu kenapa. Cari sendiri ya. Lalu output masukkan di sini print. Oke. Print F. Di sini ada diskon sebesar 5%. Kita langsung menuju ke mana? Ke sini ya. Diskon, masukkan dulu diskonnya ya. Lalu kemudian assign itu masukkan di sini diskon sama dengan 0,05 dikali total pembelian. Akan simpan kan? Simpel sekali ya. Lalu di langkah berikutnya adalah ini ya. Nah, di sini diskon 5% adalah ya, ulang lagi yang atas itu diskon 5% adalah sebesar F F ya. Nah, karena ada desimalnya, desimal ya. Kita masukkan berapa? Karena ini berapa digit nih? 100.000 itu berapa digit? Itu 2, 3, 4, 5, 6. Ditambah 2 digit belakang koma. Nah, di 2, 6, 8. Kita masukkan 10 aja ya. 10, desimalnya 2. F ini. Nah, itu ya. F, kemudian slash N itu ganti baris ya. Kiri, ini masukkan diskon. Gitu ya. Bisa ya. Ya, karena sekarang itu memang nggak bisa.
Bisa, belum dicoba kok sudah nggak bisa sih. Ya, orang tuanya begitu. Kemarin fotokopi juga gitu, yang jual, yang jaga mbak-mbak yang masih muda. Mbak bisa laminating yang ini ya, Pak. Bisa apa namanya, nggak usah dilakban, gitu. Dicepret aja terus ini dilem aja, jadi kertasnya bisa digunting, lakbannya diganti dilem. Supaya kalau lakban itu kan warnanya hitam, mbaknya lihat aja. Bisa mbak? Nggak bisa pak. Loh kenapa nggak bisa? Kan simpel aja mbak. Nggak bisa pak. Karena nggak pernah begitu saya pak. Biasanya ya pakai lakban. Ya sekarang nggak biasa sudah mbak. Ini pakai anu aja, pakai kertas aja, lakbannya diganti biar kalau jilitannya ini jadi rapi gitu mbak. Warnanya nggak ada hitam di pinggirnya lakban. Nggak bisa pak. Loh bisa mbak. Nah, jadi mbaknya nggak bisa, ya sudah kalau gitu saya nggak jadi anu. Baik ya, kembali lagi ke sini ya, total pembelian. Jadi artinya kita coba dulu gitu ya, maksudnya itu dicoba dulu, nggak dicoba ya mana bisa gitu ya. Itu anak-anak semua sekarang ya, coba aja, apa salah nggak apa-apa. Tapi kalau pembelinya minta, nggak apa-apa mbak, coba aja mbak. Nggak bisa pak. Ah, adalah ini nggak pakai anu ya, panjang ya ini ya, lama ya. Belum streamingnya tadi. Waduh, nggak apa-apa deh. Pakai ini dulu ya. Terus kemudian kita berikutnya adalah else ya, else di sini else. Jadi kita menggunakan if else, ya. Tapi if else-nya bertumpuk ya. Sorry, ini kita nggak pakai ini ya. Jadi kita if else-nya di sini lagi ya. Jadi yang false ini kita ikan dulu ya. Ini. Kalau susah nanti kita coba gitu ya. Total pembelian lebih besar sama dengan 200.000 dan total pembelian ini variabelnya panjang ya. Variabelnya panjang untuk ini. Jangan lupa dikurung. Ini lebih aman ya karena hitung-hitungan ini. Yang langsung di kurung kurawalnya, ada yang langsung di sini ya. Ada yang langsung di bawahnya. Ini kembali lagi itu ada perdebatan. Itu sama seperti soto diaduk dengan soto yang nggak diaduk, enak mana gitu ya. Ya, ini. Sekarang kita masukkan hal yang sama. Sayangnya di sini nggak bisa di copy ya. Khawatir copy nanti jadi berantakan malah tambah susah lagi. Ini langsung aja print. Ya. Ini kan berkali-kali ya. Di dalam pemrograman bahasa yang lain, yang berkali-kali ini nanti kita jadikan satu saja. Yang berubah hanya nilainya. Itu ya.
Ini belajar algoritma ini untuk membangun cara berpikir kita terstruktur gitu ya. Belum ada diskon sama dengan 10%, 0,1 dari total IMF diskon sebesar 10% adalah sen 10,2F. 10 maksudnya 10 digit sebelum koma ya. Kemudian dipisah oleh titik, 2 digit belakang koma. Total pembelian sama dengan total kurangi diskon. Sampai sini ya di N, sampai sini di N, udah N ya, kita titik, nah, kita simpan, shift, kita run, check out. Nah ini masukkan total pembelian 150 tadi, tes 150.000, 1.500.000, banyakkan 150.000, enter. Diskon CP date time or exchange, yes, aja deh. Kita cek tuh, kok hilang? Oh tadi keliru ya, panggil dulu. Mana tadi? Apa hilang? Waduh, gangguan ini. Nggak tahu kalau Rabu ini kok sering banyak gangguan. CTP ini ya. Namanya apa? Diskon TV. Ini ya. Run dulu. Total pembelian, masukkan total pembelian. Diskon persen. Nggak muncul ya. Cek 150.000. Ada yang keliru. Ini. Outputnya apa ya? Oh, ada di sini ya. Kita cek ya. Jadi ada di run. Total pembelian sama ya, total
Kemudian kita cek dulu ya. Ada errornya, pesannya di sini nggak muncul. Error. Kalau nggak ada errornya agak sulit. Total kemudian diskon. Ini panjang. Sini nggak muncul ya. Nggak muncul. Jadi gini, mungkin ini dihapus dulu ya, 10 digit. Digitnya dihapus dulu. Persen F. Itu warning ada. Ini nggak muncul di sini. Ada yang tahu salahnya di mana? Diskon. Oke ya. Ini diskonnya di sini nggak muncul. Total pembelian lot. Nah, ini kayaknya nggak laku kalau di sini ya. Kita kasih else ini ya, else if ini ya. Else if, nah, kemudian ini else if lagi nggak ada diskon ya. Ini ada pesan lagi print ini tidak ada diskon. Kemudian jangan lupa ada return, ya. Returnnya masukkan sini return biru tadi. Waktunya nggak perlu diubah ya, diubah waktunya. Diskon. Ya, masukkan 150.000 BO. Oh, nggak kebaca ya. Diskon 5% adalah sekian. Mungkin 5%-nya ini di anu kali, dia bingung ya. Programnya persennya 2 kali ini ya. Kita coba ya. Jadi hancur. Sennya supaya tidak persen.
Sudah oke ya. Iya. Gangguan lagi sudah. Nah, ini baru muncul ya. Oh, persennya tadi 2 kali itu ya. Jadi sini ada muncul sudah ya diskonnya ini. Tapi ganti barisnya belum sukses ya. Harusnya ada ganti baris. Total pembelian lagi misalnya 200.000. Di sini ada ganti baris kan ya. Di sini ganti barisnya enggak ditambahkan. Nah, ini diganti baris, ini di sini ganti baris. Ya. Sehingga kalau dieksekusi hasilnya muncul. Harusnya gitu ya. Kita coba lagi ya. Nah, jadi sudah, nah ini errornya sudah tidak ada. Masukkan 200.000. Diskonnya 10%. Oke, put. Ya, muncul ya. Diskon 10%. Diskon terusan adalah total pembelian. Nah, total pembelian bonusnya mestinya harus keluar. Berarti keliru di sini. Total pembelian adalah total pembeliannya belum dikasih persen. F ini ya. Jadi 10 2F. Jangan lupa pakai plot. Berarti ini ada 10 digit 2 koma di sini. Kita masukkan sekarang. 10 digit 2 koma. Ini juga ini ya. 10 2 koma. Ganti baris. Ini ya. Kita run lagi. Ini aja sudah waktunya sekian menit ya. 150.000 ini adalah WO muncul ini ya. Kalau ini sudah muncul diskon sebesar 5%. 5% adalah 7.500. Maka total pembelian adalah ya betul ya. Dan kita masukkan lagi run lagi 200.000 di output ini 180.000 10% ya, berarti diskonnya 20.000. Wah, banyak banget ini diskonnya. Laris ini tokonya ini kalau diskonnya besar. Oke ya. Sekarang saya kasih tugas Anda ikutin ini ya. Ikutin ini ya. Tapi stringnya belum. Oke deh. Kita bahas stringnya. Ini oke ya. Ini oke, kita simpan dulu. Nanti saya share. Share-nya begini. Ini jawabannya ada di bawah. Ada di C ya. Di C kemudian di turbo C. Turbo C ini tadi ada diskon TP ini ya, diskon TP. Ini kita copy konbit dari sebelah ini ya. Ini sudah dibaca oleh Explorer. Kita bisa copy ini sampai sini. Yang di klik kanan atau di copy langsung. Dan di paste di sini.
Ini ya, mungkin ya. Ini nested, ya. Ini perbaikannya di sini ya. S-nya nggak bisa dihilangin ya. S-nya nggak bisa dihilangin, kita masukkan di sini. Jadi fungsinya adalah else if. Kemudian tadi di kesalahannya juga di sini nggak boleh ada persen lagi di sini, misalnya 10%, nggak boleh. Kita masukkan di sini persen ganti persen. Kemudian kenapa persen ini? Karena dia digunakan untuk pembacaan tipe data ya. Khusus persen penggunaan di bahasa C ya, supaya nggak error kemudian Anda, waduh kayak error aku. Terus akhirnya selesai. Kemudian di terakhir karena else if ya, karena else if, maka di sini else-nya terakhir default-nya apa ya. Masukkan di sini nilainya. Terakhir ini. Jadi di sini kita perbaiki tadi ya, di teori ini ya, teorinya. Ya ini else terakhir ya. Yang sini kondisi else if mana? Di sini else if-nya langsung mau dikasih sih. Ini else if-nya terakhir setelah is itu terakhir adalah else ini ya. Teorinya enggak ada. Langsung dibuat latihan. Kemudian di sini ada operator lagi berikutnya ya untuk memeriksa nilai-nilai yang ada di sini. Kalau valid operatornya 0 misalnya, berarti ini jika kalau dibaca ini jika valid operator, jika operatornya muncul 0 gitu ya, maka masukkan di sini adalah sekian sekian sekian. Ini eksekusinya hasilnya seperti ini, matematika ya. Saya kan nggak pakai matematika, ini kalkulator. Jadi kalkulatornya kalau diklik ini perkalian, maka operatornya jalankan perkalian. Kalau operatornya pembagian, pilih, maka jalankan pembagian. Kalau operatornya penjumlahan, maka jalankan penjumlahan. Kalau lebih begitu ya. Ini jadi bertumpuk menggunakan else if ya. Jadi fokus kita di else if ini ya. Ini paling simpel ya. Jadi sudah dicoba ya. Coba di latihan ya. Kalau nggak latihan kan nggak tahu ini ya. Itu juga dengan ini ya. Tapi di latihan-latihan di buku ini apa di panduan ini ada yang nggak cocok ya, cocok seperti misalnya penggunaan ini apa namanya string ya. Tadi ada penggunaan string di sini. Pak Syukur juga sudah coba ya. Mana ya? Biar Anda kalau latihan ini bukunya error. Kan bukunya error ya, kita yang kurang dalami ya, sehingga ada yang ketinggalan. Mana ya tadi? Baik. Sekarang kita masih ada waktu ya. Masih ada waktu kita latihan lagi ya. Latihan lagi menggunakan string ya, string. Tadi ada yang mana Pak yang stringnya ada string. Baik, ini string ya. Nama ini kita bermain di angka-angka nilai-nilai ya. Menghitung perkalian, ya, menghitung penjumlahan, dan sebagainya, persentase tadi ya. Terakhir, sekarang kita bermain di string ya. String itu di bahasa C ya. Agak ribet ya. String itu di konstanta ya. Jadi bentuk data yang biasa dipakai dalam bahasa pemrograman untuk keperluan menampung manipulasi data teks. Jadi di bahasa C memang ada kelebihan sendiri ya untuk memanipulasi data teks. Misalnya menyimpan kalimat ya. Jadi kalimat tadi itu dikumpulkan oleh bahasa C ya. Jadi tipe data sendiri. String bukanlah tipe data sendiri. Jadi di dalam bahasa C khusus nih ya.
Untuk di beberapa bahasa pemrograman yang lain ya, sama sebenarnya, hanya saja dia langsung menjadi tipe data string. Tapi kalau di bahasa sih bukan tipe data, bukan tipe data. Melainkan hanya kumpulan karakter berurutan yang kita sebut sebagai array berdimensi 1. Dimensi 1 itu satu baris gitu ya, koma-koma array. Ya, konstanta string seperti ini ya. Suatu konstanta string ditulis dengan diawali diakhiri pada tanda petik ganda ini ya. Biasanya string itu tandai dengan ini. Ya. Nilai string ini disimpan dalam memori secara berurutan dengan komposisi seperti ini. Ya. Ini. Di ABC, dan jadi dia dipisah-pisah, rendah memori tinggi. Makin banyak, makin besar memori yang digunakan. Itulah kenapa komputernya jadi lambat. Bentar saya cek dulu ya, barangkali ada komen di Anda. Oke ya, kemudian ya. Kemudian ini saya nggak pakai headset, saya ngomong aja ini. Kemudian setiap karakter akan menempati satu memori sebesar 1 byte. 1 byte itu terakhir otomatis berisi nilai karakter 0. Jadi semakin banyak Anda menyimpan, makin banyak juga memori yang akan digunakan. Oleh karena itu di sistem basis data kadang ya, basis data yang kita menampung itu ada jumlah karakter yang harus dihitung ya. Nanti ada bedanya varchar dengan char. Apa bedanya char dengan varchar? Kalau varchar tentu saja ada hubungannya dengan memori ini. Memori kalau varchar dihitung ya, nolnya ini nggak dimakan gitu kalau varchar. Dia hanya ngitung yang ada, yang sisanya yang nggak dipakai. Makan apa memori ini. Sedangkan char kalau kosong ini ya dia tetap dihitung di nilai sebagai 0. Oleh karena itu char biasanya akan memiliki memori yang lebih besar. Setiap karakter akan menempati memori 1 byte. Nah ini ya. Jadi 1 byte tadi ya. Byte terakhir otomatis berisi 0. Makanya Anda tadi bikin program tadi ya, menulis ini ya, ini ada 10, 2, jika itu adalah char ya, adalah char, maka sisanya kalau diisi diskon gitu, sisanya ya makan juga gitu. Tapi tentu saja ya, kalau kita sekarang menggunakan komputer yang besar, daya memorinya ya, maka itu kayaknya nggak ada pengaruh. Pengaruhnya kecil sekali ya, pengaruhnya kecil sekali. Tapi jangan dianggap remeh ya, kadang Anda sering berkeluh kesah kok lambat ya, kayak komputernya Pak Syukur aja lambat gitu ya. Itu juga karena banyak beban. Makin banyak tekanan, makin banyak reaksi. Baik, balik lagi ke sini sebagai sebuah array. Nah, di dalam string diakhiri 0, maka nilainya string dapat dideteksi. Di nilai-nilai tadi dapat dideteksi. ABCDE, nah, ini semuanya dapat dideteksi. Sebuah array karakter, ya, sebuah array karakter pertama nilai string punya nilai indeks 0. Jadi diawali di sini 0. Nolnya lewat mana ya? Sini apa? Sini ya. Jadi mulai 0 dulu, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalau mau manggil, kita nanti tinggal panggil aja baris keberapa. Ya. Mari kita mulai ya. Kita mulai dengan membuat program tadi ya, urutan nilai ya, nilai yang kemarin kita bahas itu ya. Nah itu
Kita coba ini ya. Jadi caranya menulis tipe data string ya, itu begini ya. Char name ditambahi di sini adalah panjang karakter. Panjang karakter mana yang kotak-kotak ini ya? Tuh 2, 3, 4 sampai 15. Nah, jadi di sini ini adalah bentuknya array ya. Di array itu dikasih simbol kotak, kurung kotak ini ya, kurung kotak, kurung. Nah, ini array satu dimensi. Tapi ini array nanti kita bahas lebih lanjut. Jadi merupakan instruksi untuk mendeklarasikan variabel dengan panjang maksimal 15 karakter. Nah, ini 15 karakter. Dan butuhnya berapa karakter gitu ya. Termasuk karakter null. Deklarasi tersebut tidak lain merupakan array bertipe char. Nah, ini ya. Nah, contohnya seperti ini ya, char name REMI ya, ini langsung kita kasih nilainya. Ini pakai kurung berawal ini array-nya ya, isi array-nya. Variabel string dapat diinisiasi dengan seperti halnya array yang lain. Tentu saja elemen karakter haruslah berupa null. Jadi kita kosongin 1 ya. Yang menyatakan bahwa nama name variabel string dengan nilai awal berupa string ini. Bentuknya inisialisasi yang lebih singkat adalah ini ya. Jadi kalau kita mau memasukkan nilai, nggak sama seperti kita kasihkan nilai pada angka tadi ya. Angka langsung kita masukkan di situ nilai angkanya 80 gitu ya. 80 atau tadi diskonnya langsung 100.000. Tapi kalau karakter harus diikuti ini ya, char, name, kemudian array-nya ini kita kosongi. Ini nggak perlu langsung seperti ini kan terlalu lama, terlalu panjang gitu ya. Ini ya. Pada bentuk karakter null tidak perlu ditulis ya. Sini kan secara implisit akan disebutkan oleh compiler. Perlu diperhatikan bila nama name dideklarasikan sebagai string penugasan assignment untuk string ke variabel string seperti ini itu nggak boleh, makanya error. Nah, kemarin itu kita nilai huruf sama dengan A gitu ya, itu error, makanya error. Nah, itu tidak diperkenankan ya. Itu kita coba sekarang latihan yang nilai tadi ya. Nilai ini kita coba latihan. Nilai kalau yang kemarin sudah ya, kita tutup dulu. Error. Error. Ya muncul ya. Oke. Nah, bisa di close ini ya. Ini sudah dokumentasinya sudah ini tadi ya. Kita simpan, save. Gampang kan ini ya, gampang ya. Terus tapi dengan gampang-gampang doang ya. Kalau dilihat aja mungkin gampang, tapi begitu dicoba, waduh error gitu ya. Gimana tadi? Sini aja deh. Latihan master.
kita ngitung nilai. Nilai tadi yang kemarin belum diselesaikan ya. Belum diselesaikan kemarin, kita coba ya. File, open, untuk yang mana ya? Nilai akhir. Oh belum ya, memang belum ya nilai akhir ya. Jadi kita buat new nilai akhir. Simpan save nilai akhir. Nilai A. Nah, nilai akhir. Nilai angka. Untuk STBio. Semuanya pakai wifi ya. Oke, kita selesaikan dulu sebentar aja ya. Biar nggak nanggung. Nilainya pakai integer aja dulu. Integer itu nilai angka. Nilainya bulat. Kemudian char tadi ya. Charnya kita tulis di sini char. Kemudian nilai huruf. Nah, nilai huruf. Terus jangan lupa ini pakai array ini ya. Char nh array ini. Jadi untuk string ya, bentuknya string. Sekarang masukkan nilai huruf. Kita print ya. Coba print F. Masukkan nilai angka. Scan F. Ini tanpa ini ya, tanpa algoritma ya. Scan F. Sulit kan kalau tanpa algoritma. Di persen nilai angka NA. Jika nilai angka lebih besar sama dengan 80 ya, dan nilai angka lebih kecil sama dengan 100, maka di-assign kan nilai angka jadi NH. Anda nggak boleh begini, NH sama dengan A, ini kan nggak boleh ya. Dari instruksi di buku tadi nggak boleh, yang boleh gimana ini? Char NH sama dengan A. Tampilkan print F nilai huruf adalah persen S itu string ya, jadi baris N. Terus baru kemudian di sini NH-nya tulis ini. Apa di return
Turn. Nah, jadi di sini return itu angka ya, apa namanya, integer. Baik, kita simpan, kita jalankan di run. Oh, ini chartnya di sini nggak boleh ya. NH is unknown or zero. Kita cek lagi sekali. Name chart. Jadi nggak boleh nol ini. Nah ini ya. Jadi nggak boleh kosong nol. Jadi ini ada jumlah karakternya dituliskan. Jadi kayak gini, jumlah karakternya nggak boleh dikosongi. Jadi nggak boleh. Ini, set of NH is unknown or zero. Nggak boleh. Kita masukkan di sini berapa nilainya, karakternya berapa biji. Ya. Masukkan 10 aja. Ya. Padahal yang diambil cuma satu huruf ya, A. Sekarang kita coba lagi ya. Ini kita klik run. Error. About missing, oh ini ada tulisannya R. Masuk R. Pencet. Ya, sudah enggak ada error, maka kita masukkan ini misalnya berapa, 90 ya. Bentar. Nilai AX sudah muncul. Kita lihat hasilnya adalah A ini ya. Jadi kita sudah berhasil ya menyelesaikan string. Nah, tugas Anda sudah muncul ini ya. Tugas Anda adalah saya punya soal nih, soalnya kemarin ya. Teruskan lagi sampai selesai A, B, C, D, E. Jadi tadi nilainya cuma nilai A doang. Ini ya. Ini nilainya sampai A2. Kita tambahkan lagi sampai selesai, isinya jadi sampai E ya. A, B, C, D, E nilai akhir. Ya, tinggal masukkan sini, persis sama ya. Tinggal Anda jalankan sendiri. Kalau ada error, Anda resolve sendiri ya. Resolve sendiri. Ya. Dikumpulkan di classroom minggu depan ya. Kemudian minggu depan jangan lupa ada kuis. Ya, mungkin itu yang saya sampaikan. Nanti soalnya saya kirim di classroom. Panjang ya kuliah hari ini, lumayan. Kira-kira 1,5 jam. Maaf kalau pulsanya pada kehabisan. Barangkali di sini ada yang ditanyakan. Jam 10 ya, 2 jam ya. Jadi 1,5 jam. Ya, materi hari ini insya Allah saya akan sampaikan nanti di YouTube ya. Kemudian bisa diikuti teman-teman yang lain. Saya ditanyakan, Masnya?